Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan kemarin kita selesai dengan termodinamika. Sekarang kita mempelajari bab baru, oke? Sebelumnya ulangan harian kalian hasilnya cukup memuaskan setelah di periksa kemarin, oke? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, baiklah satu time. Nah, tolong dipimpin doa dulu. Sebelum berbelajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Oke. Kita absensi dulu ya. Aditya, Adrian, mana nih? Ahmad, anak, ke sekolah, kemana? Alkin, Alia, Baikal, Denis, Clara, dari suara, sakit, Dea, kan ya tadi? Tika, Faisal, Faiz, Faraj, Farel, Fariza, Febri, Ferry, terus dari mana? Gila, Irsyad, Jarel, Julian, Kusmayadi, Mausul, Muhammad Farhan, Aisyah, Rama, Rangga, Rifki, Salma, Sidki, Sinta, Cynthia, Syahrizal, Vivian. Sudah. Oke. Sebelum memasuki materi gelombang, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar belum gelombang? Sudah pernah mendengar gelombang? Apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Gelombang apa? Julian? Tsunami. Terus gelombang apa lagi? Gelombang suara. Gelombang apa lagi? Gelombang? Gelombang apa lagi? Nah, itulah contoh-contoh dari gelombang yang dipelajari di dalam fisika. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan demonstrasi dengan menggunakan yang namanya ini string cookie. Oke, untuk pengambilan satu kelompok boleh diambil LKPD-nya, diisi untuk satu kelompok. Ya, berarti kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? 5. Ya, 5.
lambatan getaran atau gangguan yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyebabkan pemindahan materi secara permanen. Oke. Saya mau 2 orang, Julian sama siapa? Siapa ya? Patah. Demonstrasikan. Yuk. Julian, Cuma demonstrasinya doang. Satu muka kunci sana, satu muka kunci sini. Nopal, sana Srik. Tolong kelompok lainnya diamati ya untuk keperluan data di LKPD. Oke, satu di sini, satu di ujung sana. Di bawah di lantai. Lagi. Nah, sekarang coba diberikan simpangan ke kanan kiri. Nah, gerakan ke kanan kiri ini namanya adalah simpangan. Yang kamu diam kata. Sekarang diperbanyak lagi gelombangnya. Kata. Nah, yo terus sampai membentuk gelombang. Satu gelombang penuh. Gini. Oke, coba. Nah, ini merupakan contoh dari gelombang transversal. Jika digambarkan bentuknya tuh akan seperti ini. Nih, jika kalian sering menggambar gelombang seperti ini, nah, itulah gelombang. Nah, yang dilakukan itu merupakan contoh gelombang lain selain transversal. Ada satu jenis gelombang. Ada yang tahu? Nah, yang sekarang sedang dilakukan ini merupakan gelombang longitudinal namanya. Oke? Gelombang apa? Nah, untuk gelombang longitudinal itu ada yang namanya lompatan. Kalian tahu lompatannya yang mana? Nah, yang bergerak itu merupakan apa? Oke. Sekarang buat gelombang transversal. Nah, kelihatan kan? Ada yang namanya puncak dan lembah. Oke. Yang di atas ini namanya puncak, yang di bawah lembah. Gelombang menyatakan satu gelombang penuh ketika ada satu puncak dan satu lembah. Oke. Lalu selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo itu ketika gelombang mencapai titik puncak di titik tertinggi di puncak. Oke. Coba, yuk, itu lagi. Nah, terlihat ada titik tertingginya. Oke. Selanjutnya ada namanya lembah. Nah, ini tuh frekuensi. Lihat, semakin Julian cepat menggunakan simpangan, gelombangnya semakin banyak atau sedikit? Banyak. Oke. Nah, coba berikan longitudinal cepat. Nah, ini longitudinal cepat tapi cuma satu. Nah, lihat.
coba. Oke, nah setelah demonstrasi silakan kalian isi LKPD berdasarkan data yang sudah terlihat. Oke. Terima kasih. Kemudian dari buka kesempatan. Oke, buka LKPD-nya lalu diisi jika ada pertanyaan yang membingungkan boleh ditanyakan. Ya, isi LKPD-nya. LKPD. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi LKPD? 10 menit cukup? 20? Oke. Isi bisa. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan kalau satu gelombang itu ada satu minyak dan satu lembab. Kita terbuka. Apa yang kalian amati dari demonstrasi selingki? Nah, saat selingki digetarkan, itu akan membentuk gelombang. Selanjutnya, apakah tadi bentuknya selalu sama? Tidak. Nah, kenapa bentuk gelombang bisa tidak sama? Tadi yang ke kanan kiri namanya sip. Sip. Panah.
Zep quiz. Oh, Ya takutnya. Lagi seorang baik. gampang banget ada mau lagi hewan. Jo, nah gitu Jo, ulah Jo. Tadi kamu kasih bangun kecil sama si bangun besar. Ada kan? Ayo lagi bantu teman kelompoknya. Apa yang bingung Akin? Assalamualaikum. Mana jual? Yuk kan berarti tuh kami goreng. Oh, berwit dulu. Ya, assalamualaikum salam. Udah masalah sini ya, gimana? Jo, usut. Tidak ada, cuma ada satu aja. Tidak seperti ini. Nah, kita ya, benar.
Kan kita dengerin hasil dari sendiri. Jadi sudah. Gimana? Ya, jika sedikit dilakukan dengan sumbangan lebih besar, maka itu berubah akan alasannya. Selanjutnya tentang frekuensi ini. Jika sedikit digunakan lebih cepat, maka frekuensi pesawat tadi pas kalian getar ini semakin cepat. Gelombang semakin 6, berarti frekuensi gelombangnya semakin 6. Oke.
Ya, bentar. Kan ini kalau bahannya misal 3 cm, yang untuk ini kalau 3 cm ini semakin berat. Satu diam, satu gerak, nah, yang bergerak itu apa? Apakah udara, apakah tekanan? Apa yang terjadi? Lalu didoakan kita. Kan selalu tidak ya, kota-kota kecil. Aku berdoa apa? Sudah? Anda masih belum?
Hah? Bagaimana pengaruh besar simpangan terhadap amplitudo gelombang? So, simpangan enggak. Berarti simpangan ke kanan dan ke kiri. Nah. Tentang tuh. Nah, simpangannya terhadap amplitudo berarti kalau simpangan semakin besar amplitudo semakin kecil. Bisa. Nah, gitu. Bagaimana pengaruh besar simpangan terhadap amplitudo gelombang? Semakin kecil simpangan, minimal masukkan. Amplitudo. Enggak, berarti foto jelaskan saja. Semakin besar simpangan. Oh, nih kanan kirinya simpangan. Yang terbentuk gelombang. Kelompok satu sudah, kelompok dua. Kelompok tiga sudah. Ini kak, mana panjangnya? So, kerja sama. Dika. Ya, bagaimana pengaruh besar simpangan terhadap amplitudo gelombang? Tadi simpangannya kan kanan ke kiri ini, kanan kiri semakin besar berarti gelombangnya paham. Itu berarti ini semakin ke ini lemnya tuh pernyataan saja. Intinya gini, ketika diberikan simpangan lebih besar, semakin tinggi. Stop ini ya. Ya. Mana? Cuma periode waktu mah frekuensi saya menceritakan masa depan. Gelombang kita semakin
Pak. Semakin baik. Berarti semakin cepat gerakan diberikan semangat, pengelolaan semakin baik, frekuensinya semakin tinggi. Apa nih? Sudah, kelompok 3, kelompok 2. Baik mana? Ya, coba. Cari penjelasannya. Disuruh gunakan handphone kalian. Kawinannya budaknya kalau itu Kelompok 4, Argin belum. 5, Pak Is. 3, nih kelompok mana? Oke, 3 menit lagi ya. Sampai 11.05. Kelompok 2 sudah? Disimpan dulu nanti presentasikan hasilnya. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 4 sudah? Saya pulang ya. Masih. Yuk, kelompok 4 dan 5.
Jadi ketika simpangannya diperbesar, apakah sama dengan simpangan yang kecil? Oke. Nomor 3. Menurut kalian, apa yang sebenarnya melambat pada gelombang? Dijawab oleh kelompok 6. Alasannya? Oke. Nanti terlihat untuk gambarannya. Ada yang terlihat? Oke. Berarti selanjutnya identifikasi dari masalah. Kelompok 3. Sebutkan rumusan dari masalahnya. Bagaimana pengaruh besar lambat terhadap frekuensi gelombang? Oke, terus Apa yang merambat pada gelombang? Bagaimana pengaruh getaran terhadap amplitudo gelombang? oke. Selanjutnya pada bagian prediksi atau hipotesis. Jika seringki digerakkan dengan simpangan lebih besar, maka amplitudo akan kelompok 5. Alasannya? Oke. Semua sama jawabannya? Percobaan 2. Jika selisih digetarkan lebih cepat, maka frekuensi gelombang akan kelompok 4. Yang bagian percobaan 2. Poin D. Jika selisih digetarkan lebih cepat, maka frekuensi gelombang akan Menambah. alasannya? Ketika sini dikenakan maka gelombang frekuensi akan tetap karena dikenakan Karena digetarkan lebih cepat. Oke. Sekarang bagian E. Oke, kita jawab sama-sama. Ketika besar simpangannya kecil, maka tinggi gelombangnya berat. Oke, ketika besar simpangannya besar, maka tinggi gelombangnya semakin tinggi. Oke. Sekarang bagian data prosesing. Kelompok 1. Apa yang terjadi pada amplitudo ketika simpangan diperbesar? Kelompok 1. Ayo dong, baca hasilnya. Oke. Benar terbukti? Benar jawabannya? Nomor 2. Apa yang terjadi pada frekuensi ketika getaran dipercepat? Kelompok 2. Julian. Ya, benar. Frekuensi akan meningkat. Oke. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana hubungan frekuensi dengan periode? Oleh kelompok 3. frekuensi dan periode berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi, semakin kecil periode dan sebaliknya. Oke. Selanjutnya. Nomor 1. Bagaimana pengaruh simpangan terhadap amplitudo gelombang? Kelompok 4. Dijawab. Selain timbang buktinya dan penjelasannya. Selain amplitudo semakin bertambah atau besar, ukiran pengamatan semakin cepat dan besar simpangannya. Selanjutnya, semakin besar simpangan seperti getaran, maka amplitudo gelombangnya juga semakin besar. Oke. Selanjutnya. Bagaimana pengaruh kecepatan getaran terhadap frekuensi? Kelompok 5. Bagaimana pengaruh kecepatan getaran terhadap frekuensi? Poin G nomor 2. Pernyataan 2. Semakin cepat dan semakin besar frekuensi. Bukti pengamatan yang tadi sudah dicontohkan sama ya seperti jawaban di atas. Menurutnya frekuensi didefinisikan sebagai jumlah getaran satuan waktu dan rumus. Oke. Sekarang kesimpulan. Kelompok 6. Apa itu gelombang? Barang yang berat. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud amplitudo? Kelompok 4.
aman besar atau jarak. Oke, apa yang dimaksud frekuensi? Kelompok 2. Frekuensi. Ayo. Frekuensi adalah banyak yang getarannya. Oke, selanjutnya dikarenakan mati lampu ya, jadi link kanvanya sudah saya kirim ya. Dikirim ke Dennis kan bisa. Nah, coba dikirim ke grup Mas. Boleh dibuka ya kanvanya, katanya. Punya tanpa. Bahasa linknya. Oke, berdasarkan medium lambatnya, gelombang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini merupakan gelombang yang memerlukan medium pelambatan. Contohnya, suara saya bisa terdengar oleh kalian? Nah, karena ada medium lambatnya, yakni udara di sekitar kita. Selanjutnya gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat baik melalui medium ataupun vakum tanpa medium. Selanjutnya gelombang dibagi lagi berdasarkan dengan arah lambatnya. Yang pertama tadi dicontohkan ada gelombang transversal dan juga longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah lambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Lalu longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya searah dengan arah getarannya. Selanjutnya gelombang longitudinal. Longitudinal ini getaran terjadi sejajar dengan arah lambat gelombang dan memiliki daerah lambatan dan juga renggangan yang bergerak melalui medium. Contoh dari gelombang longitudinal. Gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Gelombang ini dihasilkan ketika udara di sekitar benda yang bergetar ikut bergetar. Partikel udara menghasilkan serangkaian lambatan dan juga renggangan yang kemudian merambat dan masuk ke telinga. Oke. Contohnya ada di situ. Jadi udara yang tadinya rapat karena menghantarkan suara kita, udaranya semakin merenggang sehingga suaranya sampai ke telinga kita. Selanjutnya transversal. Transversal ini hanya energinya bukan partikelnya yang dipindahkan melalui medium. Nah, tadi ada bagian-bagian dari gelombang. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo ini merupakan nilai mutlak timpangan terbesar. Untuk satuan amplitudo itu dalam meter. Selanjutnya wavelength atau panjang gelombang. Panjang gelombang ini merupakan jarak antara dua puncak berurutan atau jarak antara dua dasar berurutan. Satuan dari panjang gelombang ini dibaca lambda dalam satuan meter. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah gelombang yang melewati suatu titik tertentu setiap detik. Satuan frekuensi adalah hertz yang setara dengan 1 siklus per detik. Lalu bagian-bagian dari gelombang longitudinal yaitu ada pusat timpangan dan pusat lambatan. Nah, gelombang longitudinal juga memiliki panjang gelombang dan juga amplitudo. Amplitudonya ini semakin rapat partikel pada daerah lambatan, maka semakin besar amplitudonya. Untuk panjang gelombangnya, jarak antara dua titik yang berurutan, antara dua lambatan atau dua renggangan. Ya. Selanjutnya kita memasuki kuis. Bentar. Nanti namanya diganti dulu ya. Seperti biasanya. Tolong nama yang sesuai.
Bisa kalau boleh bola. Dan di fisika dengan kalian atau bukan? Si kalian namanya? Baca, bisa. Diganti dong. Yang agennya. Indeksnya diganti, nanti kalau udah diganti saya Broken AC ya. 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 Ayo, ada yang masih belum kuisnya? Kelompok satu sudah semua. Gaji. Belum apa gak bisa masuk kuis? Coba lagi. Hah? Emang bisa coba lagi? Oke. Nickname-nya diganti gak? Ganti dong. Makanya ditahan aja. Udah diganti. Ini berapa, Pak? Ini berapa? Tadi rename-nya tuh di sini ya.
Sudah semua belum? Belum. Sudah belum? Belum, Pak. Bentar, Pak, belum. Oh, yang belum dipercepat. Waktunya udah mau habis. Belum, Pak. Tidak. Kelihatan. Enggak. Oke, karena waktunya sudah habis, Belum, Pak. saya tutup. Oke. Nah, itulah untuk materi kali ini yang itulah materi kali ini kita belajar mengenai karakteristik gelombang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Sekian dari saya.